Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang rancang bangun teologi lokal yang ditulis oleh Robert Schreiter. Apa teologi lokal itu? Menjelaskan tentang pergeseran yang terjadi dalam perspektif berteologi yang menimbulkan perubahan dari orang Kristen secara khusus dalam pemahaman tentang Injil, di mana yang dulunya pemahaman orang Kristen terhadap Injil hanya berpengaruh pada situasi masing-masing. Kini perhatiannya jauh lebih banyak diberikan pada situasi-situasi yang mau memberikan tanggapan terhadap Injil. Perubahan ini terjadi pada tahun 1950 di bagian Afrika dan Asia. Istilah-istilah yang digunakan dalam pergeseran perspektif berteologi adalah lokalisasi, kontekstualisasi, primumbia, dan ikulturasi. Walaupun masing-masing memiliki makna dan nuansa yang berbeda, namun semuanya menuju pada kebutuhan dan tanggung jawab orang Kristen dan hal menanggapi Injil. Ada 3 kategori yang berhubungan dengan teologi lokal, yakni pendekatan, penerjemahan, adaptasi, dan kontekstual. Yang mana pendekatan ini bukan hanya menunjukkan hubungan antara konteks budaya dan teologi, tetapi menyatakan hubungan antara teologi dan komunitas tempat teologi ini terjadi. Yang pertama, model penerjemahan. Pendekatan yang baru saja disebutkan di atas dapat dipahami sebagai model keterlibatan dalam teologi lokal, suatu konsep yang kini dikenal dalam lingkungan teologis. 2. Model-model adaptasi. Pendekatan jenis kedua ditemukan dalam apa yang dapat disebut sebagai model adaptasi. Model-model ini menyadari sejumlah kesulitan dan kelemahan jangka panjang dari model-model penerjemahan dan mengusahakan suatu perjumpaan yang lebih dasar antara kekristenan dan budaya. Ketiga, model konseptual semakin dilihat sebagai model-model yang memuat gambaran ideal tentang apakah teologi lokal itu, meskipun pada prakteknya pengembangan gambaran ideal itu sering ternyata sulit. Bab 2. Menyusun peta teologi lokal. Teologi yang muncul dari konteks baru melibatkan lebih banyak energi pertimbangan teologi profesional di balik pertanyaan itu mengintai suatu perhatian. Kedua yaitu apakah nama yang akan kita berikan terhadap teologi itu sendiri. Bagian ini meneliti sejumlah masalah yang muncul dengan pertanyaan ini yaitu yang pertama, komunikasi sebagai teologi. 2. Peranan teologi profesional. 3. Para nabi dan penyair dalam teologi lokal. 4. Orang luar dan orang dalam teologi lokal. Kita bahas satu persatu. Komunikasi sebagai teologi. Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui komunitas orang percaya, memberikan bentuk dan pengungkapkan terhadap pengalaman Kristen. Kedua, peranan teologi profesional. Orang seperti ini yang terdidik tradisi-tradisi komunitas iman yang menyaliatkan sumber yang unik dan khusus dalam pembentukan pengalaman komunitas orang percaya. Para nabi dan penyair dalam teologi lokal. Apakah suatu komunitas tidak dapat berbuat dosa
bukanlah menjadi pokok personal di sini. Di sini sekali lagi semua di sini sekali lagi semua di sini tidaklah berarti meremehkan peranan sang nabi atau sang penyair. Sebaliknya, ini dimaksudkan untuk menolong dan menempatkan tugas-tugas mereka dalam proses teologi yang lebih luas. Yang keempat, orang luar dan orang dalam teologi lokal. Mendalamnya, pengalaman komunitas sering membawa mereka untuk mempertanyakan peranan orang luar dalam membentuk teologi mereka. Dan kepemimpinan lokal dengan pengalaman di tempat lain sering bisa meremehkan akar-akarnya sendiri dan menjadi lebih menindas daripada orang luar. Sekali lagi, baik dalam maupun orang luar diperlukan, tetapi mereka perlu ditempatkan dalam suatu proses yang lebih luas. Apa yang diperlihatkan di sini ialah bahwa tugas pengembangan teologi lokal tidak dapat diserahkan kepada satu pribadi atau bahkan satu kelompok saja. Menuju definisi teologi lokal, mereka harus berinteraksi untuk menghasilkan kenyataan yang penuh dan hidup. Ketiga, akar utama di balik pertumbuhan teologi lokal adalah Injil, gereja dan budaya. Injil di sini berarti kabar baik Yesus Kristus dan keselamatan yang Allah telah kerjakan melalui Dia. Menjelaskan tentang teologi lokal yang didefinisikan sebagai interaksi dinamis antara Injil, gereja, dan budaya, di mana interaksi dinamis itu dipandang sebagai interaksi yang dialektis, bergerak ke depan dan ke belakang. Di antara berbagai aspek Injil di gereja budaya, interaksi di dalam teologi lokal menunjukkan pendapat untuk menyusun sebuah peta teologi lokal. Peta bukanlah resep untuk bisa sukses. Menciptakan teologi lokal untuk menyajikan resep demikian berarti kita mengasumsikan bahwa hanya ada satu cara saja untuk melakukan, dan oleh karena itu hanya ada satu rangkaian paradigmatis keadaan budaya yang darinya kita bisa dapat semua masyarakat dan budaya lain. Sebuah peta berfungsi dalam cara yang akan berbeda. Maksudnya adalah sebuah peta ini memungkinkan siapapun terlibat dalam pengembangan teologi lokal guna menemukan di mana rakyatnya berdiri dan kaitannya dengan keseluruhan usaha. Penggunaan peta untuk menyusun hubungan dalam teologi lokal mempunyai dua maksud penting, yakni mengenai orientasi dan evaluasi, di mana fungsi orientasi adalah menolong suatu komunitas menemukan di mana ia berada dalam keseluruhan proses pengembangan satu teologi lengkap. Fungsi evaluasi yang berkembang berdasarkan fungsi orientasi adalah menolong menegaskan kekuatan dan kelemahan dalam apa yang dilakukan. Pengertian kata penyusun peta yang diusulkan di sini berasal dari perkembangan di lapangan dan di dalam teori yang telah memperluas konsep peta ke berbagai bidang lainnya. Masing-masing bidang ini akan didiskusikan dengan sejumlah personal dalam masalah-masalah yang menyertai
yang diungkapkan melalui interaksi-interaksi di bidang tersebut. Yang pertama, roh dan Injil konteks komunitas. 2. Pengaruh tradisi terhadap teologi lokal. Roh dan Injil konteks komunitas. Orang tidak dapat berbicara tentang suatu komunitas yang mengembangkan suatu teologi lokal tanpa pertama-tama komunitas itu dipenuhi oleh roh dan bekerja di bawah kuasa Injil. 2. Pengaruh tradisi terhadap teologi lokal. Tetapi tradisi memberi lebih dari sekadar pemantauan atas perkembangan suatu teologi lokal. Sementara suatu komunitas lokal menemukan dirinya ternyata lebih memilih salah satu atau lain kemungkinan. Sebagian dari kontribusi ini kini baru saja terbentuk, tetapi mereka merupakan tanda-tanda yang baik untuk mengembangkan tradisi gereja yang lebih luas. 3. Bab 3. Studi tentang budaya. Studi tentang budaya dan bukan dengan penerjemahan tradisi gereja yang lebih luas ke dalam keadaan lokal. Metode ini muncul karena ada dua pertimbangan. Yang pertama, adalah menghindari orang-orang luar mengambil keputusan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan suatu budaya lokal yang menurut mereka itu terbaik untuk suatu budaya lokal. B. Untuk mempertahankan keterbukaan dan kepercayaan yang diharapkan terhadap suatu situasi lokal, diusulkan agar perlu ada penginjilan dan pengembangan gereja yang berlandaskan tentang Kristen dan di dalam situasi apapun. Pendekatan yang dilakukan dalam studi budaya adalah pendekatan holistik, pendekatan jati diri, pendekatan perubahan sosial. Di dalam studi tentang budaya, kita mengenai model semiotik, di mana model ini bertujuan untuk memahami budaya dengan memusatkan perhatian pada sistem tanda menjadi jauh lebih nyata. Bab 4. Teologi dan konteksnya. Tradisi gereja sebagai teologi lokal, teologi yang berakar dalam budaya dan mengambil bentuk budaya, tetapi peningkatan yang dramatis dalam jumlah budaya yang kini ikut membentuk gereja yang semuanya mencari jati diri Kristen, digabungkan dengan perjuangan mereka untuk bebas dari penindasan sosial, ekonomi, dan politik, membuat usaha mengembangkan kepekaan yang lebih besar terhadap teologi dan konteksnya yang semakin mendesak. Ada beberapa cara yang dapat dipegang dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam perjumpaan antara budaya dan tradisi gereja. Cara pertama yaitu orang menyusun kembali kesaksian perjanjian baru ke dalam suatu tipe ideal dan komunitas lokal. Dua,
Cara kedua melakukan perjumpaan antara tradisi dan situasi lokal dengan membahas tema abadi dalam teologi dari suatu pemahaman lokal. 3. Cara ketiga dalam perjumpaan dengan membahas masalah terminologi dari teologi dan budaya. Bab 5. Tradisi dan jati diri Kristen. Menjelaskan tentang tradisi dan jati diri Kristen, di mana tradisi dapat membangkitkan masalah bagi gereja. Gereja yang sementara membangkitkan teologi lokalnya. Gereja tidak mencoba untuk mengikis atau menghindari aspek tradisi, melainkan ada kerinduan mendalam untuk tetap setia tradisi kerasulan dan untuk menjadi saksi yang setia pada Injil dalam keadaan mereka. Ada 7 masalah yang berkaitan dengan tradisi dan jati diri Kristen, di mana 4 masalah pertama telah muncul dan berbagai masalah kontra yang telah diangkat dalam dialog antara teologi lokal dan tradisi. Sementara 3 masalah terakhir lebih bersifat refleksi dan merupakan hasil dari usaha menghadapi masalah-masalah kontra. Bab 6. Agama rakyat dan agama resmi. Agama rakyat dan agama resmi, di mana agama rakyat pada umumnya dihina oleh para teolog sebagai cara pengungkapan iman yang perlu di atas cepat atau lambat oleh suatu pemahaman Injil yang lebih canggih, namun dalam realitasnya ternyata lebih rumit dari dugaan. Dugaan yang ada karena sejumlah besar kekuatan telah memberikan sumbangan pada pemikiran ulangan akan peranan agama rakyat sebagai suatu tanggapan Kristen yang otentik terhadap Injil. Banyak istilah yang digunakan untuk agama rakyat, yakni rakyat hayalan umum dari penggunaan ketiga istilah ini. Jelas bahwa gejala yang diteliti tidak dilihat sebagai gejala yang bebas dari realitas lain. Agama rakyat kadang-kadang dikontraskan dengan agama resmi. Bila kita mengambil agama resmi sebagai keyakinan dan norma yang telah ditetapkan dari satu lembaga, maka agama rakyat menjadi pola perilaku dan keyakinan yang entah bagaimana bisa lolos dari kendali para spesialis kelembagaan. Dalam pandangan ini, agama rakyat dianggap sebagai penyimpangan dari norma. Kesimpulan penulisan menjelaskan tentang pemahaman berteologi sesuai dengan konteks yang ada, di mana Injil itu dapat diterima di dalam suatu budaya. Jika Injil itu bisa beradaptasi dengan baik, yakni Injil tidak berusaha untuk menghilangkan budaya, melainkan Injil hanya mengkoreksi budaya yang tidak dilandaskan dengan kebenaran firman Allah. Injil dan budaya bisa berdialog dengan baik, sehingga melahirkan suatu perubahan dalam Injil maupun budaya.
Ketika Injil telah diterima di dalam suatu komunitas, maka muncullah Injil maupun budaya. Ketika Injil telah diterima di dalam satu komunitas, maka muncullah teologi lokal atau teologi yang harus selalu kontekstual, di mana orang beriman menjelaskan arti imannya dalam kaitan dengan kenyataan hidup di suatu tempat atau wilayah. Tentu, namun itu tidak berarti bahwa berteologi secara lokal, sempit dan terbatas pada tempatnya sendiri saja tanpa memperhatikan sesama orang beriman di tempat-tempat lain. Demikian yang saya jelaskan dan terima kasih.